Mungkin saya bukan satu-satunya yang terpuruk karena pandemi. Saya harus kehilangan segalanya. Dulu, saya bekerja sebagai manajer di sebuah restoran di Jakarta yang memiliki banyak cabang. Gaji di atas UMR, bonus berkali-kali lipat selalu saya dapatkan jika melebihi target penjualan. Karena pekerjaan saya yang cukup mapan, waktu itu mudah bagi saya untuk mendapatkan perempuan yang saya suka untuk saya jadikan istri. Waktu itu saya dikenalkan oleh seorang perempuan cantik bernama Sasa. Kami berpacaran hanya 3 bulan, dan setelah itu saya memberanikan diri untuk melamarnya pada orang tuanya. Tidak menunggu lama, dengan izin kedua orang tua, kami melangsungkan pernikahan. Waktu itu, semuanya terasa sempurna bagi saya dan Sasa. Sebulan kemudian, Sasa hamil anak pertama kami, dan saya sangat bahagia. Semua berjalan lancar tanpa masalah berarti sampai kelahiran anak pertama kami. Saya bekerja, sementara Sasa menjaga anak, dibantu oleh seorang pembantu yang bertugas membersihkan rumah. Semua teman-teman saya selalu mengatakan bahwa saya adalah laki-laki yang sangat beruntung. Di usia saya yang baru 30, saya sudah memiliki semuanya. Saya bahagia bisa menikahi perempuan yang saya cintai dan juga memiliki anak perempuan yang cantik. Tapi mereka tidak tahu, saya harus bekerja keras demi membayar cicilan rumah dan mobil, demi memberi kenyamanan kepada keluarga. Awal tahun 2020, istri saya memberitahu dia tengah hamil anak kedua. Kabar bahagia itu kami sambut dengan sukacita. Sama seperti anak pertama, kami memeriksakan kehamilan pada rumah sakit dan dokter terbaik. Lalu pandemi datang. Awal-awal, beberapa berita menayangkan bahwa COVID tidak berbahaya dan hanya penyakit seperti flu biasa. Semua orang menganggap remeh. Lalu, akhir Maret semuanya berubah. Pemerintah menerapkan aturan untuk menutup mal, kantor, dan juga sekolah. Dari sinilah semua mimpi buruk bagi keluarga kecil kami dimulai. Gaji yang biasanya full terpaksa harus dipotong. Awal-awal, semuanya masih bisa kami atasi, karena masih ada tabungan. Namun, bulan demi bulan berlalu, dan belum ada kepastian. Omset penjualan kami merosot tajam. Berbagai cara kami upayakan, tapi tetap saja tidak bisa menutupi biaya produksi. Kantor pusat pun mulai mem-PHK para karyawan kontrak, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya tidak tersisa. Pemilik modal menyatakan bangkrut karena tidak bisa memperpanjang biaya sewa dan juga membayar gaji karyawan. Pesangon, kami sama sekali tidak mendapatkannya. Masing-masing dari kami harus berjuang untuk menyambung hidup. Dalam sekejap, dunia saya terbalik. Semua kenyamanan dan masalah ekonomi mulai membuat perahu kami kehilangan arah. Hari demi hari saya berusaha mencari pekerjaan, tapi ternyata itu bukan perkara mudah. 1 bulan menunggu, tidak ada panggilan untuk wawancara. Saya semakin pesimis dan akhirnya banting setir dengan mencoba usaha kecil-kecilan dengan tabungan yang tersisa. Saya menyewa kios kecil dekat komplek rumah saya dan memberanikan diri untuk membuka warung pecel dan soto ayam. Dulu waktu kecil, saya sudah diajari memasak. Kebetulan ibu saya memiliki warung nasi di kampung. Saya pun optimis usaha kecil-kecilan ini bisa menjadi sumber pendapatan yang baru untuk keluarga saya.
Sayangnya, semua tidak semudah yang saya harapkan. Selama seminggu berjualan, warung saya nyaris tidak ada yang beli. Selama seminggu itu pula saya harus membuang bahan baku. Rasa sedih dan kecewa benar-benar saya rasakan. Apalagi setiap istri saya menanyakan, berapa uang yang saya bawa pulang hari itu. Tapi saya tahu, saya tidak boleh menyerah. Menjelang hari kelahiran istri saya, kami bertengkar hebat. Istri memaksa tetap ingin melahirkan di rumah sakit tempat yang sama saat melahirkan anak pertama kami. Saya jelaskan ke istri bahwa tabungan memang ada, tapi alangkah baiknya disimpan. Apa salahnya melahirkan di puskesmas? Karena tidak tega melihat istri menangis, akhirnya saya merelakan uang yang tersisa. Dan benar saja, di awal bulan kami tidak bisa membayar cicilan mobil. Saya berusaha mencari pinjaman, tapi tidak ada yang memberikan. Dengan berat hati, saya terpaksa harus menerima kalau mobil harus ditarik oleh pihak leasing. Lagi-lagi istri saya menangis dan marah, karena merasa saya tidak sanggup untuk mempertahankan harta yang kami miliki. Semenjak kami tidak memiliki mobil, sikap istri kepada saya semakin dingin. Apalagi mbak yang biasa membantunya di rumah terpaksa saya berhentikan demi menghemat uang yang ada. Sebelum berjualan, saya membersihkan rumah, memasak, memandikan anak-anak, dan juga menyuapi anak pertama kami. Saya tidak ingin istri saya lelah karena dia harus merawat anak kedua kami yang masih bayi. Tapi ternyata apa yang saya upayakan untuknya tidak juga bisa membuatnya tersenyum. Hanya raut sedih dan kecewa yang selalu ditunjukkannya. Semakin hari badannya semakin kurus, dan saya tahu sayalah penyebabnya. Sampai suatu sore, saat satu tetangga mendatangi warung soto saya, dia menyuruh saya cepat pulang. Rasa khawatir dan juga cemas membuat saya semakin takut dengan apa yang terjadi. Dari luar pagar saya bisa mendengar suara tangis Amira dan juga Gaizan menangis. Orang-orang berkumpul di depan rumah, sementara pintu tidak juga terbuka. Kemana perginya Sasa? Saya segera mengeluarkan kunci cadangan dan segera berlari menggendong anak-anak dan mencari di mana Sasa berada. Berkali-kali saya memanggil istri saya, tapi tidak ada jawaban. Sampai saya melihat secari kertas di atas meja makan. Aku udah gak bisa susah kayak begini. Aku capek, aku marah. Tolong rawat anak-anak dan jangan cari aku lagi. Itu akhir dari tulisannya. Hancur sudah semuanya. Sasa pergi meninggalkan kami bertiga. Saat saya mencoba menghubungi orang tuanya, tidak ada satupun yang tahu di mana keberadaan istri saya. Sampai saat ini.